Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ghazali, NPM 10703181157 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Sini saya akan coba menjelaskan hasil analisis yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya buat, yaitu terkait kesiapan Desa Patimban dalam menangkap peluang pembangunan Pelabuhan Patimban. Dari sini kita ketahui bahwa perkembangan infrastruktur menjadi salah satu sebagai penyangga ibu kota negara. Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur di Jawa Barat yang terus dikembangkan melalui beberapa proyek strategis nasional. PSN yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah kawasan segitiga rebana, pembangunan Pelabuhan Patimban termasuk di dalam kawasan segitiga rebana tersebut. Nah, dengan adanya pembangunan Pelabuhan Patimban dapat menjadi daya tarik para investor lokal maupun asing. Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Pelabuhan Patimban direncanakan menggunakan lahan Patimban seluas 542 hektar. Artinya potensi ini yang menjadi nilai tambah bagi Desa Patimban tersendiri, salah satunya dengan adanya Pelabuhan Patimban. Nah, melihat dari begitu besar potensi dan peluang yang ada di Pelabuhan Patimban, pemerintah setempat perlu adanya upaya khusus dalam merespon atau mempersiapkan yang dilakukan dalam melihat peluang Pelabuhan Patimban. Nah, bukan hanya pemerintah saja, melainkan masyarakat dan pengelola usaha pun ikut andil di dalamnya untuk mempersiapkan. Dari penelitian ini, saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, jenis peluang apa saja yang ada di Pelabuhan Patimban, kemudian bagaimana kesiapan pemerintah desa dan masyarakat desa Patimban dengan hadirnya Pelabuhan Patimban. Dengan tujuan penelitian mengidentifikasi peluang apa saja yang ada di Pelabuhan Patimban serta kesiapan masyarakat, kemudian dengan tiga sasaran, yaitu eksplorasi peluang Pelabuhan Patimban dan juga kesiapan pemerintah desa dan kesiapan masyarakat desa. Dengan manfaat penelitian ini dua sebagai informasi, sebagai informan peluang Pelabuhan Patimban, kemudian juga bahan pertimbangan untuk Pelabuhan Patimban dan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan pelabuhan selanjutnya. Nah, dari metodologi yang dilakukan, saya menggunakan pendekatan penelitian secara holistik. Nah, pendekatan holistik selalu dimulai dengan menggunakan fenomena dan teori yang telah dipahami secara umum, kemudian dilakukan penelitian atau pengujian untuk menarik kesimpulan secara khusus. Lalu juga menggunakan CRM. Nah, CRM ini mempunyai 9 tingkat klasifikasi kesiapan. Yang pertama, no awareness, kemudian resistance, kemudian kesadaran samar, perencanaan, persiapan, inisiasi, serta stabilisasi dan perluasan atau konfirmasi. Yang terakhir itu tingkat kepemilikan seseorang. Nah, kemudian dari analisis CRM, saya juga menggunakan eksploratif deskriptif, adalah di mana kegiatan penjelasan dalam suatu masalah agar bisa dipahami dari permasalahan tersebut. Ada tiga sasaran. Yang pertama itu tentunya eksplorasi peluang Pelabuhan Patimban, kemudian kesiapan pemerintah desa, dan juga kesiapan masyarakat desa. Nah, tahapan untuk menganalisisnya ada tiga. Yang pertama itu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Nah, ini peluang-peluang yang ada di Pelabuhan Patimban, salah satunya sekarang itu Pelabuhan Patimban sudah berada di titik tahap kedua pembangunan. Artinya masih ada tahap tiga yang perlu dikembangkan dan di situ memiliki potensi banyak untuk tenaga-tenaga teknis yang bisa menyerap tenaga kerja dari lokal ya di pemerintah Desa Patimban. Nah, kemudian dari sektor formal yang ada di Pelabuhan Patimban, peluang sektor formalnya yaitu bisa bongkar muat barang, driver mobil, dan ini cakupannya di cakupan pelabuhan, di pelabuhan sendiri. Sementara dalam sektor formal lainnya yaitu dalam pemerintahan, ini pekerja-pekerja ASN ini bisa dimanfaatkan sebagai pegawai distrik, kemudian petugas bea cukai, dan juga petugas kesehatan pelabuhan. Nah, kemudian dari sektor informal itu lebih ke badan usaha atau swasta. Bisa juga membuat perusahaan bongkar muat barang, kemudian ekspedisi muat kapal laut, dan juga pekerja persewaan peralatan bongkar muat. Dan juga pengusahaan pengurus jasa bea cukai dan perdagangan bisa dilakukan di area Pelabuhan Patimban. Lalu kemudian eh, dari hasil analisis yang dilakukan mengenai kesiapan pemerintah dalam menangkap peluang, itu yang pertama
aspek kebijakan itu berada pada nilai 1, artinya tidak ada kesadaran, yang artinya belum ada kesadaran dari para perangkat desa dalam melakukan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Pelabuhan Patimban. Yang mana hari ini Pelabuhan Patimban sudah berjalan, artinya seharusnya kebijakan tersebut sudah dibuat dan sudah direncanakan oleh pemerintah desa. Namun pemerintah desa ini belum mempersiapkan dan belum ada kesadaran untuk ke sana. Lalu kemudian dari aspek keuangan dan anggaran itu berada poin 3, artinya pemerintah sadar akan pentingnya alokasi anggaran untuk meningkatkan SDM desa, namun belum ada tindak yang dilakukan secara konkret oleh pemerintah desa. Lalu dari aspek sumber daya SDM itu dari perangkat desanya itu berada nilai 2,3, yang artinya beberapa pihak merasa kekhawatiran dengan kapasitas perangkat desa yang dimiliki. Nah, namun belum ada tindakan dari perangkat desa tersebut. Lalu kemudian dari aspek dukungan, masyarakat dengan nominal 2,5, dan artinya masyarakat mulai khawatir dengan kehadiran Pelabuhan Patimban, namun hanya sebagian orang saja. Pada akhirnya masyarakat secara sadar mendukung dengan terpaksa karena kondisi pelabuhan sudah berjalan. Lalu kemudian dari aspek sikap berada pada poin 2,4, yang artinya masyarakat secara sikap sudah merasa khawatir dengan adanya Pelabuhan Patimban, namun hanya beberapa bagian dari masyarakat saja. Dan dari kesimpulan tersebut dapat kita simpulkan yang pertama adalah pemerintah desa berpeluang dalam melakukan berbagai kerjasama dengan KSOP kelas 2 Pelabuhan Patimban eh, dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang kebutuhan yang ada di Pelabuhan Patimban. Lalu kemudian peluang masyarakat berpeluang di sektor formal dan informal yang seperti tadi saya sudah jelaskan dalam tabel 5.4 dan 5.5. Dan juga berdasarkan analisis CRM, dapat dilihat kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemerintah desa masih berada di titik kesiapan pre-planning, yang artinya pemerintah desa masih sebatas pembahasan mengenai kesiapan yang dilakukan dalam menunjang Pelabuhan Patimban. Belum ada langkah konkret yang dilakukan upaya oleh pemerintah desa. Demikian penjelasan dari analisis yang sudah dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.